Bahkan dituntutnya pula MUI Bapak Ibu. Boleh tahu cerita tuh? Jadi ada pimpinan pesantren kini yang lah meleset, ditunjuk ajar oleh MUI, dituntutnya pula MUI itu berapa banyak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam yang penuh berkah ini. Allah masih mengumpulkan kita di tempat terbaik di muka bumi dalam rangka beramal dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan kepada Allah Ta'ala di malam yang berbahagia ini, kelak di akhirat nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita ingin membahas satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diinformasikan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Nabi, sampai yuqbadal ilmu. Ilmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa taksuraz zalazilu. Kiamat juga tidak akan pernah terjadi sampai terjadinya banyak gempa bumi. Lalu yang ketiga, Nabi menyebutkan tanda-tandanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi pula hari kiamat itu sampai kalian merasakan waktu terasa singkat. Lalu tidak cukup dengan yang tiga ini, ditambah lagi oleh Nabi dengan syarat yang keempat, wa taksural fitanu, bahwa di akhir zaman tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan terjadi banyak fitnah. Lalu yang kelima, yang terakhir dalam hadis ini Nabi mengatakan wa yaksural harju, dan akan terjadi banyak al-harju. Lalu karena kata-kata al-harju ini jarang diucapkan oleh orang Arab, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mal harju?" Apa yang dimaksud dengan harju itu ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan al-qatlu, al-qatlu. Yang dimaksud dengan al-harju itu adalah pembunuhan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari hadis ini Nabi mengatakan ada setidaknya 5 tanda akhir zaman. Coba ulang balik ibu-ibu. Yang pertama, kan lalu kaji baru 1 menit yang lalu. Yang pertama, ilmu akan diangkat oleh Allah. Lalu yang kedua, banyak terjadi gempa bumi. Lalu akan kalian rasakan waktu cepat berlalu. Lalu fitnah akan merajalela. Lalu pembunuhan akan semakin banyak. 5 itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai membahasnya dari yang pertama. Seperti apa cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini? Apakah di akhir zaman itu Allah Ta'ala akan membuat semua manusia bodoh? Apakah semuanya dibuat tidak berilmu? Tidak begitu rupanya. Di dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi sebagai penafsir dari hadis ini, bahwa ternyata Allah tidak akan mengangkat ilmu sekaligus, tetapi Allah mengangkat ilmu dari dunia ini dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika para ulama ini sudah banyak diwafatkan oleh Allah Ta'ala, hatta la yubqi aliman, sampai tidak ada lagi, hampir dikatakan habis orang-orang yang berilmu. Sehingga apa? Sehingga manusia kala itu mengangkat orang-orang bodoh, orang-orang yang tak tahu, orang-orang yang tak faham menjadi ikutan. Nah, sehingga ketika orang yang tak mengerti ini menjadi ikutan, maka dia nanti akan berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu setelah fatwa ini keluar, diikuti oleh orang ramai, dan ternyata yang diikuti itu sesat, dan yang mengikuti juga sesat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, pada hari ini para alim ulama kita sudah mulai banyak wafat. Kemudian semangat belajar masyarakat juga sudah mulai turun. Maka oleh karenanya pada kondisi seperti ini, kita mesti mengistiqomahkan diri mencari majelis-majelis ilmu yang insya Allah dari majelis ilmu itu akan terbimbing pemahaman, akan menjadi baik amalan kita. Karena pada hari ini Bapak Ibu, ya, fitnah di akhir zaman itu
selain ilmu ini hilang, selain para ulama banyak yang sudah wafat, sekarang itu fenomena yang terjadi, banyak orang yang tak berilmu tampil muncul ke permukaan. Kemudian pada saat yang sama, orang yang mendapatkan informasi sepotong berani berkomentar. Nah, itulah kondisi setidaknya pada hari ini yang kita dapati. Oke, ulama masih banyak, ilmu masih ada, tetapi turunannya dua hal ini. Apa? Yang pertama, orang-orang yang tidak layak berbicara tentang masalah agama, ia berbicara tentang masalah agama. Lalu yang kedua, orang yang mendapatkan informasi sepotong tetapi sudah berani berbicara. Nah, ini contoh sebelum maghrib tadi ada kawan saya yang kirim ke WA group, ada pula yang berpendapat mencium mushaf setelah baca Al-Quran itu bid'ah. Nah, dalilnya cuma satu, Pak. Apa dia Nabi tak pernah melakukan? Nabi tak pernah setelah baca Quran mencium mushaf. Itulah jole tak pernah dilakukan dek Nabi. Mushaf baru ada di zaman Utsman. Akulah bongak bapali haru tu. Ya. Jadi katanya Nabi tak pernah mencium mushaf. Tetapi benar, karena memang mushaf di zaman Nabi belum ada. Mencium mushaf itu dilakukan oleh salah seorang sahabat namanya Ikrimah. Sahabat Nabi ini setiap kali membaca Al-Quran, dia cium mushaf itu, lalu dia peluk dan dia katakan, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi, ini adalah kitab Rabbku, ini adalah kitab Tuhanku. Dialah sahabat Nabi yang pertama yang mencium mushaf. Nah, berarti ini kawan, ini orang mendapatkan informasi yang sepotong tetapi sudah berani berbicara. Nah, ini kondisi di tengah masyarakat. Sampai ada pula yang mengatakan sadaqallahul azim setelah baca Quran juga bid'ah. Jadi kita asik baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai khatam satu nanti Yasin. Setelah itu kita baca sadaqallahul azim, baca Yasin berpahala, sadaqallah bid'ah. Kan aneh tuh Pak. Ya, setelah mendapatkan banyak pahala ditutup dengan dosa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru yang terjadi pada ya ilmu yang setengah-setengah yang berani mereka berkomentar. Belum lagi ya fenomena yang kita dapatkan pada hari ini, ada orang yang dia sudah ditunjuk ajar oleh alim ulama tetapi tidak mau mengikuti alim ulama itu, bahkan dituntutnya pula MUI Bapak Ibu. Lagi tahu cerita tuh. Jadi ada pimpinan pesantren kini yang lah meleset, ditunjuk ajar oleh MUI, dituntutnya pula MUI itu berapa banyak Pak? Miliaran atau triliunan? La haula wala quwata illa. Yang anehnya kok ada yang mengikuti yang seperti itu. Dan jelas itu dibuat ya tanda-tanda sesat itu oleh majelis ulama. Pada hari ini masih ada juga yang mengikuti dan yang membela. Itulah yang terjadi fenomena di akhir zaman. Jadi mungkin para ulama kita belum lagi terlalu banyak yang meninggal, tetapi turunan dari ilmu yang sudah semakin kacau balau itu pada hari ini adalah ketika orang-orang yang tidak layak mereka berbicara, kemudian pada saat yang sama informasi yang sepotong yang ia dapatkan, lalu dengan berani si dia sudah berfatwa. Maka penting
Bapak Ibu tengok-tengok betul pengajian pada hari ini. Tengok-tengok betul majelis ilmu yang diadakan pada hari ini. Ya, karena standarnya di antaranya adalah ilmu yang diajarkan itu baiknya punya kitab, ada informasi tentang kitab itu, di mana guru ini mengaji kitab itu kepada guru siapa, itulah yang dinamakan dengan sanad ilmu. Nah, inilah sekarang Bapak Ibu, pengajian-pengajian di Pekanbaru ini kita semarakkan mengaji kitab lagi. Jadi tidak sekedar hanya berbincang-bincang, cerita-cerita, tematik, lalu setelah itu lupa. Nah, maka kita biasanya di pengajian rutin itu membaca kitab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berarti fenomena yang pertama ini kalau kita pertanyakan sudah terjadi apa belum Bapak Ibu? Sudah terjadi. Nah, lalu masuk kita ke poin yang kedua. Setelah fenomena banyaknya para ulama yang meninggal, ilmu yang sudah diangkat oleh Allah, dan ternyata pada hari ini ada orang yang tak layak tetapi berbicara tentang masalah ilmu. Ada yang mendapatkan informasi sepotong tetapi dia sudah berani berfatwa. Lalu yang kedua yang terjadi adalah gejala alam yang dibahasakan oleh Nabi, bahwa akan terjadi banyak gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat dari sains, dari ilmu, itu karena adanya retakan di bawah tanah tadi yang bertemu sehingga menyebabkan goncang. Tetapi apabila kita lihat pada aspek ruhani, ternyata gempa bumi itu ada yang terjadi, di antara penyebabnya adalah dosa-dosa manusia yang ada di punggung bumi tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan kita di dunia ini, di bumi ini, kalau kita orang-orang yang taat, itu di mana kaki kita ini berpijak, di mana punggung kita bersandar, di mana kita berbaring, seluruhnya mendoakan kita dan merasakan kebahagiaan dengan kehadiran kita. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ketika ada orang-orang yang soleh itu meninggal, orang-orang yang tidak baik itu maksudnya meninggal, fama bakat alaihimus sama', maka langit tidak menangis karena dia pergi. Jadi ada orang yang ketika dia wafat, bumi ini merasa sedih karena dia pergi. Nah, tetapi sebaliknya, ada pula bumi ini yang merasa bebannya berat ia tanggung karena ini orang bermaksiat kepada Allah. Maka ada respon bumi itu Bapak Ibu yang memberikan respon tidak baik, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat diceritakan Nabi Muhammad pernah suatu ketika duduk menyandar di pokok kurma yang ada di dalam Masjid Nabawi. Lalu sudah sekian lama Nabi tak bersandar dengan dia. Lalu menangislah pokok kurma tadi. Ya Rasulullah, kenapa kau tak menyandar kepadaku? Ya, lalu Nabi berkata, maukah engkau nanti bersamaku di surga wahai pokok kurma? Mau ya Rasulullah. Lalu setelah itu dia baru tenang. Hadisnya sahih. Pernah juga Nabi Muhammad ketika itu biasanya dia naik mimbar yang terbuat dari pokok kurma juga. Dan suatu ketika dihadiahkan kepada Nabi mimbar baru, sehingga anak tangga yang 3 yang terbuat dari pokok kurma tadi tak dipakai lagi oleh Nabi. Lalu dia pun menangis. Ya Rasulullah, teganya engkau tak memakaiku lagi, padahal aku senang bersamamu, kata pohon kurma tadi. Lalu Nabi menghibur, maukah engkau bersamaku nanti di dalam surga? Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira kalau bisa lah nih
tiang nih ngomong apalah bahasa dia tentang kita mungkin ya dah. Pak, pernah Bapak dengar tiang tuh ngomong, Pak? Ya, atau ubin tempat kita duduk nih, atau meja tempat saya ceramah ini, ya, atau kursi tempat saya duduk ini. Kalaulah mungkin kursi ini bisa ngomong, ya, dibukakan hijab itu oleh Allah di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya tak berani lagi untuk datang ceramah di sini, Bapak Ibu. Karena tahu ini kursi ini, alah tibo lo Ustaz kok gitu. Ustaz kok ngecek, saya pandainya kece kan. Nah, kalau sempat ngomong gitu dia waktu saya ceramah macam mana tuh Pak? Ya, pulanglah Ustaz kata jemaah kan, karena sudah ada bukti ya yang menunjukkan bahwa apa yang Ustaz sampaikan itu hanya sekedar omongan biasa saja, kata kursi. Nah, untunglah pada zaman sekarang itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Jadi bumi ini sesungguhnya mereka bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti, tidak tahu seperti apa tasbih mereka. Maka secara rohani Bapak Ibu, terjadinya gempa bumi itu juga diantaranya adalah faktor maksiat manusia. Makanya suatu ketika dulu di saat terjadi gempa bumi di Madinah, Umar bin Khattab lagi duduk seperti duduknya kita bermajlis di dalam Masjid Nabawi, bergoyang. Pada saat itu ditepuk tanah itu oleh Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Ya ardus kuni, wahai tanah, wahai bumi, tenanglah, karena yang ada di atas engkau ini sekarang adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat Nabi yang mulia. Seketika itu juga Bapak Ibu sekalian berhenti gempa bumi. Maka nanti PR kita setelah ini, kalau terjadi gempa bumi, coba masing-masing menepuknya nanti, entah di rumah, entah di mana, lalu katakan, tenanglah wahai bumi. Semakin bertambah atau tonangnya nanti. Nah, coba Wak tengok nanti Pak ya, kalau terjadi gempa. Jadi pernah kami praktekkan ini dulu Pak. Ya, waktu kami sekolah di Padang Panjang, di Sumbar itu kan sering terjadi gempa. Ya, kami pas di lereng MAPK itu di lereng Gunung Singgalang itu. Nah, jadi ada kawan yang iseng dia pas gempa itu terjadi, kami di masjid, ditepuknya masjid itu. Tenanglah gempa, kami ini adalah penuntut ilmu agama katanya. Bukan semakin berhenti, semakin bertambah. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, fenomena atau gejala alam sebelum terjadinya hari kiamat itu adalah banyak terjadi gempa. Maka muncul lagi pertanyaan sekarang, banyak tak ya gempa itu dirasakan pada akhir-akhir ini? Ya, banyak. Walaupun mungkin di Riau tidak banyak, tetapi di beberapa daerah sering terjadi. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalaupun nanti terjadi gempa, ya, ataupun musibah apapun yang terjadi, kita bermohon kepada Allah Ta'ala semoga kita dilindungi oleh Allah, moga-moga tidak mati yang disebut dengan mautul faj'ah. Mautul faj'ah itu Bapak Ibu, itu jenis mati yang oleh Nabi kita mesti berlindung dari mati seperti itu. Apa itu mautul faj'ah? Mati mendadak. Tidur malam nih gempa bumi, mati langsung, ya. Naik motor kecelakaan, mati langsung. Itu diantara bentuk mati. Kalau bisa kita minta kepada Allah kita menghindar dari mati yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya mati-mati yang mendadak seperti itu kadang-kadang tak sempat lagi mengucap. Jadi kalau bisa kita bermohon kepada Allah. Tapi ini tidak berlaku secara general. Karena ada juga orang yang mati mendadak tetapi tetap husnul khatimah, ya, tetap ada. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah mati mendadak dalam keadaan lalai. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga,
Rasulullah menyebutkan wa yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kalian merasakan waktu itu terasa dekat, masa terasa singkat. Nah, sekarang betul enggak itu terjadi sekarang Bapak? Ya, terjadi sekali. Baru kemarin rasanya ya mandi masa SD di sungai, akhirnya anak lah 3. Ya. Bapak Haji ini mungkin baru dulu kemarin rasanya mungkin di kampung begini-begini, ya, tetapi rupanya pada hari ini sudah punya cucu. Nggak nyangka kita nanti berangkat pula setelah ini lagi Pak ya. Ya, kita tak tahu. Nah, wa yataqarrabaz zaman. Nah, lalu para ulama menguraikan makna wa yataqarrabaz zaman ini setidaknya 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, taqarrubuz zaman itu maksudnya adalah taqillu barakatuh. Maka di akhir zaman itu nanti akan kita rasakan keberkahan waktu ini akan hilang. Ya. Apa maksud keberkahan waktu itu sedikit dan hilang? Kita punya waktu 12 jam. Tetapi tak menghasilkan amal apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, orang yang diberikan waktu 12 jam ternyata bisa memperbuat sesuatu. Itu tandanya berarti kita sudah mulai hilang keberkahan waktu. Nah, ini yang kita mintakan kepada Allah supaya jangan sampai terjadi yang seperti ini. Doa yang hendaknya harus kita ucapkan, Allahumma inni as'aluka salahas sa'at. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan waktu, wa barakatan fil awqat, dan keberkahan di dalam waktu. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu, penafsiran yang pertama mengatakan waktu yang singkat itu maknanya adalah keberkahan waktu itu hilang. Nah, penafsiran yang kedua, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman, hilangnya, dekatnya, sebentarnya waktu itu memang dikatakan oleh para ulama maknanya adalah memang waktu itu yang terasa berputar dengan cepat. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan akan datang zaman di mana kalian akan merasakan 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan bagaikan 1 hari, dan 1 hari yang kalian lewati itu, kata Nabi, itu saking cepatnya berlalu adalah bagaikan kalian membakar dedaunan yang kering. Jadi daun kering itu kalau kita bakar itu biasanya dilahap oleh api dengan begitu cepat. Begitulah 1 hari yang kalian rasakan, kata Nabi. Nah, sekarang sudah terasa enggak itu Bapak Ibu? Udah. Ya, kalau saya rasanya dulu waktu SD menanti dari hari Ahad ke Ahad berikutnya lama. Kini Pak, enggak terasa. Besok pagilah hari Rabu. Setelah itu Kamis. Setelah Kamis Jumat. Baru kemarin rasanya Jumat. Begitulah. Kita tidak terasa. Maka perasaan kita yang tidak merasa waktu itu berlalu begitu cepat, maka ada di antara umat Nabi Muhammad ini nanti, kata Nabi, saking cepatnya berlalu waktu ini, baru ia sadar waktu itu habis setelah dia mati. Jadi pas mati itu baru dia sadar. Ya, pas mati baru dia sadar. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, an-nasumatu, manusia ini banyak yang sebenarnya pada hari ini walaupun mereka hidup tetapi mereka mati. Wa iza matu intabahu, ketika saat mati itu datang barulah mereka sadar. Jadi pas setelah nyawa dicabut tuh Bapak Ibu, ya, barulah saat itu kita
Ruh kita itu melihat jasad kita itu sudah berselimutkan kain putih, ya, barulah ruh kita itu sadar dia ketika jasad kita itu dimandikan, rupanya sudah mati. Sampailah jasad itu nanti Bapak Ibu dibawa dan dikuburkan, lalu dengan kudrat izin kuasa Allah Ta'ala dikembalikan sementara ruh itu ke jasad demi untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Cuma itu kembali ruh ke jasad di alam kubur itu sudah pakai undang-undang alam barzah, bukan lagi pakai undang-undang kehidupan dunia. Jadi memang Imam Ibnu Hajar mengatakan ruhnya dititipkan kembali ke fisik, ya, ibarat dikasih baterai lagi. Cuma ulama berbeda pendapat, apakah menghidupkan seluruh tubuh ataukah sebahagian. Ada yang mengatakan seluruh tubuh aktif lagi untuk menjawab mungkar dan nakir. Ada yang mengatakan hanya dari perut ke atas. Tapi itu tak penting. Yang penting bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kira-kira bisa nanti itu dijawab tuh, Bu? Bu. Oh, Bu, lah siap dengan pertanyaan tuh. Takut nampak kalau udah cerita mati, ku memang takut aja bawaannya, Bu, ya. Tapi kita tidak takut mati, cuma yang kita risaukan ada apa nanti setelah mati itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, barulah terasa di akhir zaman ini waktu yang terasa singkat. Nah, kemudian yang keempat disampaikan lagi oleh Nabi kita, wa taksural fitanu, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai nanti akan terjadi banyak fitnah. Nah, sekarang fitnah di sini apa maknanya? Jangan diartikan fitnah dalam bahasa hadis ini dengan fitnah versi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa artinya, Pak? Ya, kalau fitnah dalam versi bahasa Indonesia menuduh orang lain tanpa dasar, tanpa bukti. Itu fitnah dalam versi bahasa Indonesia. Tetapi fitnah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab dan di dalam makna hadis ini ada 3 maknanya. Apa yang pertama? Ya ummul fasad. Fitnah yang terjadi di akhir zaman itu dalam artian nanti akan terjadi banyak kerusakan. Karena kerusakan sudah semakin banyak, muncul fenomena yang kedua. Apa yang kedua? Su'ul akhlak. Akan muncul nanti akhlak yang buruk. Kerusakan semakin merajalela, kemudian akhlak semakin buruk. Nah, baru yang terjadi fenomenanya, fitnahnya itu nanti yang ketiga maknanya adalah terjadinya banyak bala musibah. Itulah maksud dari fitnah. Apa itu tadi? Terjadinya berbagai macam kerusakan. Yang kedua, terjadinya keburukan akhlak, perangai di tengah manusia. Kemudian ketika itu terjadi, maka nanti efeknya adalah banyaknya terjadi mara bahaya, petaka, bencana dan musibah. Nah, sekarang coba tengok Bapak Ibu. Ya, kita telisik dulu persoalan akhlak. Beberapa waktu yang lalu ditemukan ada anak SMA yang sekitar 150 orang lebih di Pekanbaru ini tergabung di grup WA yang isinya LGBT. Anak SMA. Tak lama setelah itu ditemukan pula anak SD. Anak SD sekarang bergabung di grup WA yang isinya video gambar seputar LGBT.
Nah, temonong apa nampaknya? Apa LGBT itu, Ustaz? Bapak Ibu tahulah LGBT itu. L itu lesbian, perempuan suka sama perempuan. Gay itu gay, laki-laki suka sama laki-laki. Perangai umat Nabi Lut. LGB, B tadi biseksual, maaf cakap, laki-laki jadi, perempuan juga jadi. Ini yang terjadi pada hari ini. Kemudian T, transgender, laki-laki mau ubah diri jadi perempuan, perempuan nak berubah pula jadi laki-laki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fenomena pada hari ini yang kita temukan. Dapat berita dari psikolog Eli Risman, itu di salah satu di Sijunjung di Sumatera Barat, anak SD party. Anak SD party. Party itu apa istilahnya itu Bapak Ibu? Pesta perzinahan. Innalillahi. Anak SD. Awak SD itu dulu yang awak tahu apanya Pak? Kalau saya di kampung zaman SD itu yang tahunya menyeberang sungai, mengembala kerbau, cari rumput, main ke hutan. Itu yang kita tahu. Sekarang pada hari ini begitu yang terjadi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya banyak kerusakan. Dan bahkan Bapak Ibu, kok cerita awak aja kok Bapak Ibu terjadi di sebuah daerah, dia zahirnya nampak sebagai seorang ustaz, dia mengajar, dia ceramah, dia aktif di kegiatan dakwah, kemana-mana pakai peci, pakai jubah. Rupanya tertangkap tahun lalu dia pedofil. Itu pedofil Pak. Pedofil itu dia suka sesama jenis, tetapi sesama jenis yang dia suka ini khusus hanya anak-anak. Kalau yang dah dewasa tak suka dia. Dia sukanya ke anak-anak yang sesama jenis dengan dia. Itu yang kalau bahasa Melayu yang dipelasahnya Pak. Akhirnya banyak korban, dan korban ini mengaku kepada orang tuanya mencari, dapat saksi, dapat bukti, dilaporkan. Akhirnya ditangkap. Tidak masuk akal rasanya tuh Pak. Ustadz mengaji hafal Quran, ternyata punya penyakit. Maka kini kok agak takut awak melopeh anak itu keluar Pak. Maka masukkan ke pesantren. Dan bahkan di pesantren pun ada kejadian-kejadian seperti itu. Kemana kita perselindungkan anak-anak kita ini lagi kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena efek kesolehan orang tua akan membentengi dan menjaga anak-anak kita. Maka kita semakin solehkan diri kita Bapak Ibu, maka insya Allah nanti anak-anak kita dijaga oleh Allah. Jadi ada sedikit cerita, anaknya ini disekolahkan di sebuah sekolah menghafal Al-Quran. Anak-anak lain bertungkus lumus menghafal, dia tak ada menghafal Pak. Bukanya masa dikit langsung hafal. Lalu gurunya heran, ini anak ini jarang menghafal tapi hafalannya kuat. Maka kata gurunya, ini pasti ini ada sesuatu yang spesial di orang tuanya. Maka dipanggil orang tuanya. Pak, Bu, ini anak ibu nih, kalau kecerdasan biasa, banyak IQ-nya setelah dites kata gurunya lebih tinggi dari anak ibu ini, anak bapak ini. Tetapi kalau menghafal Quran dia yang paling cepat, dia yang paling banyak. Orang murajaah dia tak murajaah tapi lancar. Apa amal bapak ibu sehingga anak bisa seperti ini? Bapak ibunya tadi tak mau mengaku Pak. Oh, tidak ada, kami tak punya amal apa-apa. Akhirnya semakin payah diminta mengaku. Gurunya tadi mengatakan, kalau nak mau Bapak Ibu mengaku saya DO anak Bapak nih katanya. Akhirnya mengakulah Bapak Ibunya nih. Saya, kata Bapak, kata Ibunya, sejak masukkan anak ke pesantren ini tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Dan saya niatkan dengan puasa Senin Kamis itu Allah mudahkan perjalanan belajar menghafal Quran anak saya di pesantren. Ternyata makbul. Ternyata
manjur. Jadi ketaatan orang tua memberikan efek kebaikan terhadap anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak kemana-mana kaji gini kok sampai lo kan cerita ya orang tua puasa. Tapi insya Allah Bapak Ibu ya, inilah yang dimaksud dengan fitnah. Keburukan semakin banyak terjadi, kemudian setelah itu akhlak yang semakin buruk, kemudian musibah yang bertubi-tubi. Lalu yang terakhir kata Nabi, kalian akan merasakan menemukan fenomena akan banyak terjadi pembunuhan itu di akhir zaman. Tidak lagi mempertimbangkan persaudaraan, tidak lagi mempertimbangkan ajaran agama, tidak lagi mempertimbangkan keseganan. Orang bisa mati di akhir zaman itu karena pembunuhan disebabkan persoalan-persoalan yang remeh. Coba tengok Bapak Ibu, entah beberapa tahun yang lalu, gara-gara nonton bola mati. Di stadion apa namanya? Kanjuruhan apa namanya? Ratusan orang mati gara-gara itu kan mahal atau murah nyawa tuh, Bu? Ya, nampak sekali nyawa tuh saat itu murah. Iyalah kalau matinya Husnul Fatimah, kok matinya tengangu dalam keadaan tak menutup aurat. Ya, nampak videonya pada waktu itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi pula ya di di Rohul, ibu kota Rohul apa namanya Pak? Pasir Pengarayan. Beberapa tahun yang lalu, entah 4, 5, 6 tahun yang lalu, ada seorang cucu yang sudah sakau karena narkoba. Dimintanya uang ke neneknya untuk beli narkoba itu. Tak mau neneknya, diambilnya parang, Bu. Dipancungnya neneknya. Ini yang terjadi di akhir zaman. Orang mati karena hal sepele, orang membunuh karena hal remeh. Tengoklah begal-begal itu sekarang, ya. Padahal yang diambil tak seberapa, tapi nyawa melayang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa yang harus kita lakukan di tengah fenomena seperti itu? Setidaknya 2 yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama istiqamah dan sabar, lalu yang kedua memperbanyak amal. Itulah yang menyelamatkan kita, keluarga kita, karib kerabat kita, anak cucu kita nanti dari fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Itulah barangkali kaji yang bisa kami sampaikan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran kepada kita dan kita diberikan oleh Allah kesabaran dan istiqamah, dan diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk memperbanyak amal kita di akhir zaman ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.